Assalamualaikum. Jumpa lagi sama saya Winda. Terus story. Apa kabar semuanya? Saya doakan semuanya sehat selalu, bahagia, sejahtera. Oke? Eh, saat ini apa ya? Saya ingin story waktu waktu saya tiba di Kaltim dari Jawa nih ya, dari Jawa. Masih tergolong awal-awalnya. Jadi awal-awalnya saya kesini gitu. Waktu itu kebetulan sih kakak saya sudah kesini duluan. Nah, setelah itu saya menyusul. Jadi saya menyusul beliau gitu. Setelah itu jadi saya belum begitu tahu tentang tradisi atau kebiasaan di sini gitu ya. Jadi mohon maaf untuk yang mungkin saya memang masih waktu itu tergolong masih belum mengerti tentang kondisi di sini gitu ya. Jadi masih perkenalan gitu ya. Nah, di situ saya sih waktu datang sih nyaman-nyaman aja, nggak ada masalah, nggak ada bagaimana ya. Saya kira sama aja gitu, sama aja antara ya di daerah satu di daerah satu, di daerah lain atau di daerah mana gitu. Nah, setelah itu entah kenapa pada waktu itu saya nggak nyadar kalau waktu ini mau maghrib itu bukan masalah itu sih sebenarnya itu. Nah, saya tertidur secara nggak sengaja itu menjelang mau maghrib itu saya tertidur terus begitu kakak saya pulang dari kerja, saya dibangunin kan, otomatis saya kunci ya. Nah, setelah itu waktu bangun itu saya juga nggak merasakan kenapa badan saya kenapa, enggak sama sekali. Badan saya bagaimana, enggak sama sekali. Nah, tapi menjelang besoknya gitu kan, menjelang besoknya itu tiba-tiba saya ini merasa badan saya nggak enak gitu ya, kayak
orang Jawa meriang, panas dingin gitu, kayak pusing sih enggak, bagaimana enggak, cuma kayak demam demam tinggi gitu. Nah, setelah itu sama kakak saya sama kakak dibawa ke klinik ya kan, intinya diperiksakan gitu kan, kenapa, ada apa gitu. Nah, waktu di klinik itu eh, dokter bilang bahwa saya eh, ini yang membuat saya ini agak janggal itu karena dokter ini bilang kemungkinan saya kena malaria gitu. Nah, karena saya tidak merasa seperti yang dibilangkan, akhirnya saya bilang, loh, ini saya ini yang saya rasakan ini demam tinggi, panas dalam, terus demam gitu ya dok ya, terus kenapa kok ada angin yang menusuk gitu. Jadi angin ini menusuk dari dada ini sampai tembus ke belakang gitu kan. Terus setelah itu makanya kita uh, mbaknya ini rawat inap ini di sini selama semalam gitu bilang. Terus nanti baru kita tes besoknya gitu. Terus saya langsung protes waktu itu. Oh enggak dok, eh mendingan saya pulang aja. Terus habis itu akhirnya saya diperiksa. Setelah itu saya diberi disuntik, intinya penghilang rasa sakit gitu. Nah oke gitu, setelah itu bla 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 bla, setelah saya disuntik dan diberi resep untuk penghilang rasa sakit itu, akhirnya saya dibawa pulang oleh kakak saya gitu. Setelah itu akhirnya saya dibawa pulang. Memang memang hilang sih sakitnya, jadi nggak merasakan lagi sakit, jadi saya bisa aktivitas kembali ke sana kemari kayak gitu. Dan saya tergolong orang nggak bisa diam, ada aja yang saya kerjakan itu. Nah, selang 1 jam kemudian, selang 2 jam kemudian, rasa sakit itu timbul lagi. Sakit betul sampai, aduh. Jadi kalau saya nafas itu ya, jadi kayak begini, semacam begini. Semisal tarik nafas gitu, itu langsung gerak kayak kejang, kayak seperti ya bukan kayak, jadi saya kejang gitu karena ini nafas saya terjepit, jadi nggak bisa los gitu, nggak bisa. Jadi ada macam pelan-pelan, jadi kayak, jadi agak pendek gitu tarik nafasnya. Nah, kakak saya juga bingung waktu itu, kamu ini kenapa sih, kenapa sih dek, kamu dek, nggak kenapa kenapa, kamu dari mana, saya nggak dari mana-mana, kenapa kamu seperti ini, nggak ngerti, belum ngerti. Waktu itu saya belum 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 begitu apa ya, belum begitu memahami tentang diri saya gitu. Nah, dari hari ke hari ke hari, sekitar 1 minggu itu rasa sakit itu semakin menjadi gitu. Nah, kakak saya udah panik gitu karena apa ya, oh, maaf. jadi jadi benar-benar sangat terjepit sekali gitu, sehingga teman-teman kakak saya ini pada datangan jenguk gitu kan, pada datangan jenguk, mereka itu pada datangan menjenguk, terus mereka, gimana pak, ini sudah dibawa ke sini kan, sudah
kesini kak gitu, ibaratnya dikasih masukan gitu ya, kok sampai begini gitu, terus ini kayak apa gitu, terus jadi bener-bener saya mau mau posisi miring atau mau ibaratnya tidur telentang atau bagaimana ganti posisi itu serba saya kesakitan seperti itu. Nah, sampai saya meringis gitu, pokoknya sudah saya ibaratnya nggak bisa nafas sama sekali. Jadi dada sama sama punggung ini tembus gitu. Nah, akhirnya aku itu dikasih tahu oleh maaf. Jadi beliau panggilannya tante. Jadi tante di sebuah kantin gitu ya. Itu ngasih tahu kami tante. Kami manggilnya ya tante gitu aja sih. Akhirnya datang gitu. Terus, oh bapak tolong uh, anu apa namanya adiknya ini dibawa ke orang kampung bilang gitu, orang kampung gitu, dalam hati kami orang kampung yang bagaimana gitu kan. Maksudnya orang kampung gimana gitu, tolong dibawa ke obat kampung gitu bilangnya. Oh iya iya nanti saya kasih tahu alamatnya gitu. Terus, akhirnya oh iya iya iya. Akhirnya kami dikasih tahu alamatnya kalau ini nanti tidak secepatnya dibawa, kasihan ini gitu. Kasihan ini adiknya Pak. Terus habis itu memang benar-benar aku sudah nggak bisa kenapa-napa, sangat nggak bisa sekali. Jadi kayak aduh, pokoknya sekali aku tarik nafas sampai aku mau mengeluarkan nafas itu selalu aku kejang. Jadi kayak bener-bener anu gitu. Terus anu nggak usah tunggu besok atau kapan. Pokoknya kalau bisa malam ini. Kalau memang jodoh berarti ketemu sama orangnya. Kalau enggak ya nggak tahu lagi Pak. Si tante ini. Akhirnya kami diberi alamat, di apa ya? Pokoknya dikasih tahu gitu loh. Akhirnya malam itu juga sekitar antara jam 11 setengah 12 ya, aku langsung dibopong sama kakakku karena aku jalan nggak bisa sama sekali, menapak aja kakiku jadi menapak tanah bener-bener nggak bisa sama sekali, sakit betul, jadi kayak ini ketusuk gitu, kayak ada yang nusuk gitu. Nah habis itu dipotonglah saya sama kakak saya itu, dimasukin mobil langsung ke alamat tersebut gitu. Wih ngeri sekalinya alamatnya itu. Aduh kalau inget itu astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rob. Akhirnya jadi begini, begitu jalanan gitu kan, jalanan raya gitu, langsung belok kiri, jadi bukan jalan aspal lagi, jalan makadam, jadi yang jalan bebatuan itu kan, langsung kita ngiri, masuk masuk terus gitu, sekalinya hutan, bener-bener hutan belantara kayak begitu. Jadi yang semacam hutan belum dijamah manusia itu, masih hutan sangat lebat gitu kan. Tapi kami jadi setengah 12 kami berangkat, perjalanan itu kan berarti sekitar jam 12 malam ya. Kita langsung apa namanya itu, masuk, akhirnya nyampe lah kami ke rumah beliau itu yang kami tuju gitu. Jadi bukan yang akhirnya kita ketemu perkampungan, yaitu Pak 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 Ustadz itu yang jadi rumahnya jarang-jarang gitu setelah hutan lebat. Terus itu yang Pak Ustadz itu ada jadi ada perkampungan kecil gitu di dalam hutan itu, nggak banyak juga gitu anunya, penghuni penduduknya itu yang di dalam hutan itu. Nah sekalinya beliau itu setiap sore habis isak gitu ngajar gitu, guru ngaji gitu ya, di wilayahnya itu yang di kampung jarang-jarang itu.
Singkat cerita, akhirnya kami dipersilahkan masuk. Setelah dipersilahkan masuk, ya jadi saya posisinya ini tetap dipopong, jadi sama kakakku itu dipopong terus, dan beliau pakai bahasa bahasa daerah ya, pakai bahasa daerahnya itu. uh, Kami ditanyain gitu, intinya kakak saya ngerti kalau saya nggak ngerti bahasanya, saya belum paham begitu. Bukan belum paham, memang nggak ngerti, tapi kakak saya ini yang paham. Intinya, kenapa anu bapak ini gitu, tolong pak, ini adik saya ini tiba-tiba begini seperti ini, kayak merasa kesakitan bener, kayak ketusuk, jadi kayak tembus dari depan sampai ke belakang gitu. Oh ini adiknya ini intinya lemah bulu gitu. Nah, aku sendiri juga nggak ngerti lemah bulu itu apa, nggak ngerti sama sekali gitu waktu itu. Oh iya iya iya. Terus singkat cerita, eh bininya si Pak Ustadz ini tadi disuruh ngambil disuruh ngambil daun apa ya dulu, daun sirih. Nah, setelah itu diambillah daun sirih ini gitu kan. Nah, langsung sama itu kapur, kapur itu loh, kapur semacam kapur sirih itu loh. Jadi kayak yang di apa, warna putih gitu kan. Nah, eh, silahkan masuk ke bilik gitu. Jadi silahkan masuk ke kamar gitu, yang sudah disediakan untuk pasien-pasien beliau ya gitu. Terus akhirnya yang masuk ini si istrinya Pak Ustadz ini untuk ngobatin saya karena saya perempuan kan. Jadi yang ngobatin ini tadi, ibu istrinya Pak Ustadz ini tadi. Setelah itu jadi saya dipakai anus gini kan gitu. Nah, habis itu langsung dibaca-bacain gitu, daun sirih ini tadi ditempel ke ini, ditempel ke badan, jadi titik-titik badan mana yang saya merasa sakit beliau sudah ngerti gitu. Jadi langsung dikasih ini daun sirih, langsung dikasih anu gitu, badan badan saya langsung diginiin gitu kan, langsung ditempel itu tadi daun sirih plak gitu. Jadi intinya, apabila daun sirih itu lengket, yaitu yang sakit ada anginnya, angin jahat, beliau bilang itu. Jadi ada angin jahatnya gitu. Lengket betulan, lengket. Begitu ditarik daunnya ini sobek. Kalau memang itu nggak ada anginnya, berarti daun sirih ini utuh dan nggak lengket, biasa aja. Gitu. Begitu masih lengket, ditancap lagi daun sirih itu. Jadi dikasih kapur begitu kan, ditancap lagi gini. Kalau dia masih lengket juga, lagi berkali-kali sampai ini daun sirih, jadi cuma begini aja, tulang. Mau dibilang bagaimana ya, saya percaya betul. Awalnya kayak impossible gitu loh, kayak nggak mungkin gitu. Tapi saya ngalamin. Nah, sekalinya titik-titik rasa sakit saya ini ada sekitar 37 titik ada di badan saya, depan belakang. Waktu itu. Nah, akhirnya prosesnya selesai. Tiba-tiba waktu itu kan posisi duduk kan waktu pengobatan itu, waktu prosesnya itu tiba-tiba, pokoknya intinya
artinya bahasanya saya berdiri gitu, saya disuruh berdiri. Jadi translate-nya kakak saya ini tadi, coba kamu berdiri gitu. Nah, setelah setelah berdiri, belum belum, saya mikir loh, saya kan nggak bisa berdiri, kok saya disuruh berdiri gitu kan. Terus habis itu, oh, sudah nggak apa-apa, berdiri aja, pasti kamu bisa berdiri. Habis itu kakak saya, nggak apa-apa, ayo dicoba berdiri. Akhirnya saya berdiri. Subhanallah, saya bisa berdiri, saya bisa napak. Kebetulan saya bisa napak begini, bagaimana gitu saya bisa. Aneh kan? Langsung, kak, loh, aku bisa berdiri kak, loh, coba sekarang. Kakak saya bilang, disuruh ini pak ustadznya suruh berjalan gitu, coba sekarang berjalan gitu. Loh kak, saya bisa jalan gitu. Aduh, hai. Nah, akhirnya ya saya pikir banget gitu, ini awalnya ini kayak apa, kok bisa begini, terus kok akhirnya begini. Sudah, nanti dibahas aja gitu waktu di rumah. Nah, bla bla bla, nggak cerita, kakak saya langsung pamit. Terus kami bilang terima kasih. Nah, akhirnya kami perjalanan pulang. Jadi berapa tahun yang lalu ya itu, pokoknya kisahnya sekitar kurang lebihnya, kalau enggak 7 tahun yang lalu, pokoknya antara 10 tahun lah itu kisahnya. Aduh, bener-bener enggak, apa ya, enggak mungkin gitu loh, tapi terjadi gitu. Nah, setelah itu, oh iya, ini yang saya lupa. Sebentar. Eh, maaf, tadi kenapanya saya begitu itu belum saya belum saya ceritakan. Nah, Pak Ustadz ini bilang sama kami kalau ini adik ini kena sesuatu yang ibaratnya kalau sore itu kayak ada hantaman ilmu-ilmu gitu loh bilangnya. Ya namanya masih daerah kan, masih pelosok, jadi wajar, kami memaklumi aja sih. Nah, kebetulan adik ini menjelang maghrib dia mau apa, intinya dia tertidur. Nah, keadaan terlentang, akhirnya jatuh ngenain dia gitu. Terus, bener kak dek gitu, kakak aku bilang gitu kan. Iya sih, bener sih kak gitu, waktu itu aku ketiduran waktu itu, aku nggak sengaja. Nah, setelah itu besoknya langsung reaksi. Jadi dadaku ini kayak macam kejepit gitu. Jadi buat nafas aja susah gitu. Oh, ya sudah. Nah, itu. Nah, kembali lagi ya kita waktu mau perjalanan pulang tadi ya. Setelah itu kami udah pamit, pulanglah kami. Nah, pulang kami. Setelah itu nggak ada masalah apapun sih, pulang nyampe sekitar jam berapa ya waktu itu ya, sekitar setengah 2-an malam kayaknya. Nah, terus kalau bilangnya Pak Ustadz itu apabila pengen cepat sembuh, jadi selama 3 hari ini saya nggak boleh mandi. Intinya hanya gosok gigi atau hanya sipin, yang kena angin ini nggak boleh kena air sama sekali. Sudah ini tadi ada kapurnya kan, jadi masih lengket gitu semuanya, jadi ada tanda semua dalam
dalam badan saya ini. Nah, memang habis 3 hari itu sembuh sesuai, jadi nggak ada yang minum jamu atau obat atau ramuan nggak ada, cuma nggak boleh mandi selama 3 hari, terus saya nggak boleh minum kopi. Waktu itu saya masih sedikit sedikit minum kopi sih waktu itu loh, waktu saya belum sakit itu. Terus saya nggak boleh makan yang asam-asam, contohnya kayak rambai itu semacam langsat, tapi yang asam betul itu, pokoknya yang jenisnya yang serba asam itu saya nggak boleh. Setelah 3 hari sembuh. Nah, terus itu saya inget-inget, pokoknya saya menjelang mau maghrib jangan sampai saya tertidur, dan posisinya jangan sampai begini gitu. Nah, saya pikir eh, itu habis itu ya sudah selesai, nggak ada apa apa ya, aku pikir ya fine-fine aja gitu, nggak mungkin kambuh lagi atau bagaimana gitu. 1 bulan kemudian akhirnya itu kambuh lagi gitu. Kok akhirnya itu menjelang mau maghrib, padahal saya nggak tertidur, tapi di tempat yang sama, jadi di rumah kakak saya ini tadi kan, kebetulan saya lagi berkunjung gitu loh, kunjungin kakakku gitu kan, kunjungin kakakku di di pedalaman lah ibaratnya, karena aku bekerja kan memang di pedalaman toh. Nah, mulai kejepit lagi, mulai terasa gitu. Nah, tapi belum sampai parah kayak yang awal. Akhirnya saya bilang sama kakak saya, kak ini terasa lagi kak. Ya sudah, ayo kita ke rumah Pak Ustadz lagi gitu. Akhirnya saya dibawa ke Pak Ustadz. Itu malah keadaannya waktu itu padahal masih tergolong sore ya, sekitar jam 9-an lah. Tapi waktu yang kedua itu kami naik sepeda motor karena kan nggak terlalu parah ya. Jadi bawa sepeda motor aja yuk gitu. Nah, ngelewatin ini tadi yang hutan-hutan lagi itu. Wih, bener-bener ngeri. Jadi ada aja itu yang kulihat itu, apalagi yang di jembatan lama itu. Wow, banyak betul gitu. Terus kak ada ini, kak ada ini. Udah dek, biar aja, diam aja kita. Iya. Akhirnya kembali lagi gitu, langsung Pak Ustadz kenapa nih gitu, ini lagi seperti yang kemarin kayaknya kambuh ini. Oh iya sudah, biar ini nggak kambuh-kambuh lagi, bu gitu, panggil istrinya kan, tolong ambil jarum gitu sama beras gitu. Terus akhirnya jadi beras itu dipegang sama Pak Ustadz itu toh, di tangan beliau itu disuruh ambil sama kakak saya, tolong Pak ambil sejumput beras. Bagaimana, jumput aja nggak apa-apa gitu. Akhirnya beras itu dijumput sama kakak saya, terus tolong taruh di sini gitu, langsung sama kakakku ditaruh di tangan yang satunya gitu kan, dikasihkan sama Pak Ustadznya itu, terus tolong ambil jarum itu gitu, diambil jarumnya itu. Aku kira aku mau ditusuk tuh sekalinya enggak. Nah, sekalinya beras itu tadi dihitung 1, 2, 3, 4, jadi per biji itu dihitung berasnya itu. Nah, jadi ini sakitnya ada di sini, di badannya pasti terasa, ini di badannya tetap sama
tetap sama, diambilin daun sirih sama kapur, tetap sama seperti yang awal waktu itu dicabut, namanya cabut angin gitu. Terus habis itu selesai, jadi kalau sudah cabut jarum itu, jadi dia nggak akan kambuh lagi. Nah, prosesnya selesai, kami pun pamitan untuk pulang. Semoga tidak kesini lagi ya, semoga di sini sudah nggak sakit-sakit lagi. Gitu. Oh iya, terima kasih Pak. Kami pamitan, selesai, pulanglah kami naik sepeda motor itu. Ini yang terakhir. Tapi memang benar, jadi sudah nggak ada kata kedua kali, nggak ada kata ketiga kali untuk kami ke sana lagi, sudah nggak. Jadi cukup 2 kali itu sudah selesai waktu itu. Nah, di saat kami ini perjalanan pulang, sebelum sebelum ngelewatin jembatan lama itu, yang ibaratnya kami ngeri itu, jembatan lama itu memang lama sekali gitu. Dan di situ memang rumor sih ya, nggak angker sih, enggak, tapi gimana ya, jadi sampai jembatan itu kan pakai kayak pipa besi itu, karatan gitu, enggak kan karuan seperti itu. Setelah kami apa namanya, perjalanan pelan-pelan, enggak laju ya, enggak bagaimana, enggak gitu. Takutnya kakak saya kan ini, saya masih sakit kan, jadi kan pelan-pelan, nggak langsung sembuh gitu kan, semua proses gitu ya. Tiba-tiba kakakku bilang gini, Dek, iya kak, kamu tahu enggak di atas itu ada apa gitu. Apa sih kak, aku tapi apa, di ujung mata saya ini kok seperti cahaya, seperti itu kan, padahal itu nggak ada aliran listrik atau kabel listrik atau apa, itu nggak ada, bener-bener di tengah hutan, nggak ada penerangan yang intinya dari listrik lah, nggak ada sama sekali. Begitu aku lihat, wow, jadi di atas pohon pinang kalau nggak salah ya, itu di atas sendiri, pokoknya paling paling tinggi gitu, bener-bener Banaspati gitu loh. Jadi yang kulihat itu bener-bener bola bola api gitu, terus langsung langsung kayak kayak kalau Agustusan itu loh, apa, panjat pinang itu loh. Kalau pas apa, pas bulan Agustus kan pasti ada yang merayakan ya, yang inilah yang itu, yang panjat pinang lah, seperti itu paling atas sendiri itu. Jadi muter, muter apinya, muter terang benderang gitu, bener-bener kami berdua itu melihat gitu. Terus sudah Ki, kita lewat aja ya, ya kak gitu. Jadi kami juga nggak ganggu atau apa, enggak waktu itu, karena posisiku posisi lemah, posisi sakit kan. Nah, habis itu kami berlalu aja gitu, sambil permisi ya, assalamualaikum, saya ucap gitu, numpang lewat gitu aja sih. Nah, bener-bener itu api seperti pak, pokoknya kayak pohon pinang, tapi bener-bener di atas sendiri itu, bener-bener cahaya itu melingkar-lingkar seperti itu. Bener-bener itu Banaspati gitu loh. Dan nggak hilang-hilang sampai kami berlalu, sampai kami agak jauh itu masih kutengok, masih ada. Jadi nggak ada penerangan listrik, pokoknya yang atau saya yakin di situ nggak ada penghuni, benar-benar hutan belantara soalnya. Jadi nggak berpenghuni sama sekali gitu. Karena udah lewat jauh dari Pak Ustadz tadi rumahnya itu. Aduh, hai. Akhirnya kami pulang nyampe nyampe rumah gitu ya.
jadi masih bagaimana gitu, masih sakit gitu. Dan sekalinya, salam jangan sampai lagi, sampai sekarang itu waktu itu udah berlalu lama, sampai sekarang pun terkadang saya masih kena angin jahat itu. Jadi orang bilang selalu angin jahat gitu. Nah, tapi untungnya karena saya sudah tidak di pedalaman itu, di daerah itu, jadi kami pindah. Akhirnya untungnya saya ada orang lagi yang um, nyembuhin gitu, ibaratnya berobat sama beliau gitu, sama Bu Haji, Bu Hajah. Orangnya baik juga. Semisal saya sudah merasa itu, karena ya itu tadi, beliau bilang saya lemah bulu, saya nggak bisaan gitu. Yang bulu ya sangat baik sekali. Aduh, ya namanya ya itu tadi sih, kita nggak tahu, ibaratnya kita di daerah ini pindah ke daerah ini, otomatis kita selalu apa ya, belajar untuk semua tradisi-tradisi itu. Jadi kita jangan jangan apa ya, suka menyombongkan diri atau bagaimana, sebisanya kita menghargai dan menghormati dimanapun kita berada. Karena tradisi di daerah satu sama tradisi di daerah lain pasti beda gitu. Apabila kita dikasih tahu oleh warga setempat atau di daerah itu, benar-benar kita dengerin, jangan bagaimana gitu, karena kita nggak ngerti. Itu juga sebagai masukan kita kan, jadi kita harus terima baik, nggak usah kita sok-sokan ya, sok bagaimana gitu, sok bisa sok apa, nggak usah, nggak perlu. Pasti terjadi sesuatu, terkadang pasti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan dan di luar nalar kita. Itu, aduh, jadi saya juga mohon maaf ya kalau apabila kata-kata ini saya ini tadi story saya ada yang daerah Kaltim yang melihat atau apa ya, tolong 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 eh, saya memang waktu itu belum ngerti di daerah sini seperti apa gitu ya. Tapi insya Allah kalau ada salah perkataan saya mohon maaf. Tidak ingin bermaksud apa, tidak sama sekali. Jadi memang saya waktu itu belum ngerti lemah bulu itu apa, cabut angin apa, terus apa ya, kayak cabut jarum bagaimana, itu benar-benar saya nggak ngerti. Karena memang benar-benar tradisi di sini gitu. Dan saya meyakini ada. Jadi bukan saya itu tergantung dari sugesti gitu ya. Enggak, saya ngalamin gitu. Saya ngalamin bener-bener, saya merasa apa ya, saya merasa bahwa hidupku mungkin akan berakhir sampai di situ waktu itu, karena benar-benar saya nggak bisa nafas, benar-benar saya kesulitan. Kakak saya aja sampai apa ya, sampai bilang, aduh dek, kamu itu sakit apa sih dek, ini gimana sih gitu, sampai seperti itu. Jadi saya merasa terima kasih sekali terhadap orang-orang, eh, apa ya, terhadap orang-orang yang saya kenal, khususnya di Balikpapan, Kalimantan Timur ini. Saya benar-benar dibimbing dan diarahkan dengan baik untuk segala sesuatu. Terima kasih sekali saya ucapkan. Warga di sini memang sangat apa ya, welcome terhadap siapapun, baik menurut saya. Aduh, dan
Saya benar-benar mengucapkan rasa syukur dan terima kasih sekali waktu itu terhadap orang-orang yang banyak mengarahkan saya, nasihatin saya harus ke sini, harus ke situ, harus berobat ini, harus ini. Terima kasih. Kalau mungkin saya tidak ada beliau-beliau itu, dan ini mungkin sudah bukan mungkin, ini juga merupakan kehendak ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya terima kasih sekali karena saya didekatkan oleh orang-orang yang baik. Sangat. Kalau saya merasa, kalau saya ingat kisah itu memang hingga saya sampai hari ini bisa seperti ini. Oke, terima kasih untuk sahabatku semuanya, sehingga terima kasih untuk sahabatku semua selalu mendengarkan, mengikuti saya terus bersama Indra True Story Misteri. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, loncengnya diaktifkan loh ya, jangan sampai enggak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.